Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yakni kelompok B6. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok B6 yang beranggota 5 orang. Yang pertama ada Sri Wahyuni, yang kedua ada Herdwi Noviani, yang ketiga ada Prananda Hamida, yang keempat ada Mary Wahyuni, yang kelima Adi Kurniawan. Pokok bahasan yang akan dibahas, yang pertama, standar yang digunakan untuk menentukan kamar bersih atau clean rooms dalam industri farmasi, terutama untuk produksi sediaan steril. Yang kedua, yakni klasifikasikan kamar bersih menurut CPOB 2018. Yang ketiga, yakni klasifikasikan partikel minimum yang diizinkan pada saat non-operasional maupun pada saat operasional untuk masing-masing grade kelas. Yang keempat, sebutkan kegunaan dari masing-masing ruang dalam proses produksi sediaan steril. Yang kelima, kriteria perbedaan tekanan ruang bersih dan lingkungan sekitarnya. Yang keenam, bagaimana standar operasional dalam kamar bersih secara umum dan untuk masing-masing grade ruang atau kamar bersih. Dan yang terakhir, bagaimana standar gowning dalam kamar bersih. Bahasan yang pertama yakni standar yang digunakan untuk kamar bersih atau clean rooms dalam industri farmasi. Standar yang digunakan pada ruang bersih dalam industri farmasi yang memproduksi sediaan steril mengikuti ISO, serta CPOB, cara pembuatan obat yang baik. Standar tersebut mencakup tingkat kebersihan udara, operasional dan non-operasional, batas cemaran, mikroba, personalia, ruangan atau fasilitas. Untuk keterangan lebih lengkap dapat dilihat di CPOB 2018. Selanjutnya, pada pembuatan produk steril dibedakan menjadi 4 kelas kebersihan, yakni yang pertama ada kelas A, di mana zona untuk kegiatan yang beresiko tinggi, misal zona pengisian, wadah tutup karet, ampul dan vial terbuka, penyambungan secara aseptis, yang umumnya kondisi ini dicapai dengan memasang unit aliran udara laminar atau laminar airflow di tempat kerja. Sistem udara laminar hendaklah mengalirkan udara dengan kecepatan merata berkisar 0,36 sampai 0,54 mili per detik pada posisi kerja dalam ruang bersih terbuka. Keadaan laminar yang selalu terjaga hendaklah dibuktikan dan divalidasi. Aliran udara searah berkecepatan lebih rendah dapat digunakan pada isolator tertutup dan kotak bersarung tangan. Yang selanjutnya ada kelas B, yakni kelas B untuk pembuatan dan pengisian secara aseptis. Kelas ini adalah lingkungan latar belakang untuk zona kelas A. Yang selanjutnya ada kelas C dan D, yang mana kelas C dan D ini yakni untuk area bersih untuk melakukan tahap proses pembuatan yang mendukung resiko lebih rendah. Berikutnya, untuk klasifikasi partikel minimum yang dapat diizinkan baik pada non-operasional ataupun operasional, yakni untuk kelas A pada ukuran partikel lebih dari atau sama dengan 0,5 mikromili, jumlah maksimum partikel yang diperbolehkan yakni 3.520 mikromili per meter kubik. Untuk ukuran partikel lebih dari atau sama dengan 5 mikromili, jumlah maksimum partikel yang diperbolehkan yakni sebanyak 20 mikromili per meter kubik untuk non-operasional. Untuk operasional sendiri, pada kelas A, untuk ukuran partikel lebih dari atau sama dengan 0,5 mikromili, jumlah maksimum partikel yang diperbolehkan yakni 3.520 mikromili per meter kubik. Untuk ukuran partikel lebih dari atau sama dengan 5 mikromili, jumlah maksimum partikel yang diperbolehkan yakni
20 mikromili per meter kubik. Untuk kelas B, pada ukuran partikel lebih dari atau sama dengan 0,5 mikromili, jumlah maksimum partikel yang diperbolehkan yakni 3.520 mikromili per meter kubik. Dan untuk ukuran partikel lebih dari atau sama dengan 5 mikromili, jumlah maksimum partikel yang diperbolehkan sebanyak 29 mikromili per meter kubik untuk non-operasional. Untuk operasional, pada ukuran partikel lebih dari atau sama dengan 0,5 mikromili, jumlah maksimum partikel yang diperbolehkan yakni 352.000 mikromili per meter kubik. Untuk ukuran partikel lebih dari atau sama dengan 5 mikromili, jumlah maksimum partikel yang diperbolehkan yakni sebanyak 2.900 mikromili per meter kubik. Untuk kelas C, pada ukuran partikel lebih dari atau sama dengan 0,5 mikromili, jumlah maksimum partikel yang diperbolehkan sebanyak 352.000 mikromili per meter kubik. Dan untuk ukuran partikel lebih dari atau sama dengan 5 mikromili, jumlah maksimum partikel yang diperbolehkan yakni sebanyak 2.900 mikromili per meter kubik untuk non-operasional. Untuk operasional, pada ukuran partikel lebih dari atau sama dengan 0,5 mikromili, jumlah maksimum partikel yang diperbolehkan sebanyak 3.520.000 mikromili per meter kubik. Untuk ukuran partikel lebih dari atau sama dengan 5 mikromili, jumlah maksimum partikel yang diperbolehkan sebanyak 29.000 mikromili per meter kubik. Pada kelas D, untuk ukuran partikel lebih dari atau sama dengan 0,5 mikromili, jumlah maksimum partikel yang diperbolehkan yakni sebanyak 3.520.000 mikromili per meter kubik. Untuk ukuran partikel lebih dari atau sama dengan 5 mikromili, jumlah maksimum partikel yang diperbolehkan sebanyak 29.000 mikromili per meter kubik untuk non-operasional. Untuk operasional, pada ukuran partikel lebih dari 0,5 mikromili dan lebih dari atau sama dengan 5 mikromili, jumlah maksimum partikel yang diperbolehkan itu tidak ditetapkan. Untuk kelas yang terakhir yakni kelas E, pada ukuran partikel lebih dari atau sama dengan 0,5 mikromili, jumlah maksimum partikel yang diperbolehkan yakni 3.520.000 mikromili per meter kubik. Dan untuk ukuran partikel lebih dari atau sama dengan 5 mikromili, jumlah maksimum partikel yang diperbolehkan sebanyak 29.000 untuk non-operasional. Untuk operasional, pada ukuran partikel lebih dari atau sama dengan 0,5 mikromili dan ukuran partikel lebih dari atau sama dengan 5 mikromili, jumlah maksimum partikel yang diperbolehkan tidak ditetapkan. Kegunaan masing-masing ruang dalam proses produksi sediaan steril yaitu terdiri dari sterilisasi akhir dan teknik aseptik. Yang pertama ada sterilisasi akhir, terdiri dari 3 ruang. Yang pertama, ruang A, sebagai tempat pengisian produk bila ada resiko di luar kebiasaan. Selanjutnya ada ruangan C, sebagai tempat pembuatan larutan bila ada risiko di luar kebiasaan dan pengisian produk. Ada juga ruangan D, yaitu sebagai tempat pembuatan larutan dan penyiapan komponen untuk proses pengisian selanjutnya. Selanjutnya ada teknik secara aseptis. Yang pertama ada ruang A, sebagai tempat pembuatan dan pengisian secara aseptis. Kemudian ada ruang C, sebagai tempat pembuatan larutan yang akan disaring. Lalu ada ruang D, sebagai tempat penanganan komponen setelah pencucian. Untuk kriteria perbedaan tekanan ruang bersih dan lingkungan sekitarnya. Pertama, pasokan udara yang disaring hendaklah dapat menjaga perbedaan tekanan positif dan aliran udara ke area sekelilingnya.
kebersihan lebih rendah pada seluruh kondisi operasional, dan hendaklah dapat membilas area tersebut dengan efektif. Ruang bersebelahan dengan kelas kebersihan yang berbeda hendaklah mempunyai perbedaan tekanan berkisar 10-15 Pascal. Yang kedua, hendaklah dibuktikan bahwa pola aliran udara tidak menimbulkan risiko kontaminasi. Misal, perhatian hendaklah diberikan untuk memastikan bahwa aliran udara tidak menyebarkan partikel dari personel yang menimbulkan partikel. Kegiatan atau mesin ke zona yang mempunyai risiko lebih tinggi terhadap produk. Yang ketiga, sistem peringatan hendaklah tersedia untuk mengindikasikan kegagalan pasokan udara. Indikator perbedaan tekanan udara hendaklah dipasang di antara area di mana hal tersebut sangat penting. Perbedaan tekanan udara ini hendaklah dicatat secara teratur atau didokumentasikan. Yang keempat, suhu dan kelembaban udara hendaklah dijaga pada tingkat yang tidak menyebabkan personil berkeringat secara berlebihan dalam pakaian kerjanya. Yang kelima, sistem mekanis atau elektris untuk komunikasi lisan dari dan ke area kegiatan steril hendaklah didesain dan dipasang dengan tepat sehingga mudah dibersihkan dan didisinfeksi secara efektif. Yang keenam, area bersih untuk kegiatan produksi steril tidak boleh digunakan untuk melaksanakan kegiatan pengujian sterilitas dan pengujian mikrobiologis lain. Untuk yang terakhir, pertimbangan perlu diberikan untuk membatasi akses yang tidak diperlukan ke area pengisian kritis. Misal, zona pengisian kelas A dengan memasang penghalang fisik. Standar personal kamar bersih secara umum. Pertama, hanya personil dalam jumlah terbatas yang diperlukan boleh berada pada area bersih. Kedua, personil yang bekerja di area bersih dan steril hendaklah dipilih secara seksama untuk memastikan bahwa mereka dapat diandalkan untuk bekerja dengan penuh disiplin dan tidak mengidap suatu penyakit atau dalam kondisi kesehatan yang dapat menimbulkan bahaya pencemaran mikrobiologis terhadap produk. Ketiga, semua personil, termasuk bagian pembersihan dan perawatan yang akan bekerja di area tersebut, hendaklah mendapat pelatihan teratur dalam bidang yang berkaitan dengan pembuatan produk steril yang benar, termasuk mengenai hygiene dan pengetahuan dasar mikrobiologi. Kemudian yang keempat, staf yang bekerja dengan bahan yang berasal dari jaringan hewan atau biakan mikroba, selain dari yang digunakan dalam proses pembuatan yang berlaku, hendaklah tidak memasuki area produk steril kecuali mematuhi prosedur masuk yang ketat dan rinci. Yang kelima, standar hygiene perorangan dan kebersihan yang tinggi adalah esensial. Yang keenam, pakaian rumah dan pakaian kerja reguler hendaklah tidak dibawa masuk ke dalam kamar ganti pakaian yang berhubungan dengan ruang berkelas B dan C. Yang ketujuh, penggantian dan pencucian hendaklah mengikuti prosedur tertulis yang didesain untuk meminimalkan kontaminasi pada pakaian area bersih atau membawa masuk kontaminan ke area bersih. Yang kedelapan, arloji, kosmetik, dan perhiasan hendaklah tidak dipakai di area bersih. Yang kesembilan, personil yang memasuki area bersih atau area steril hendaklah mengganti dan menggunakan pakaian khusus yang mencakup penutup kepala dan kaki. Kemudian yang ke-10, pakaian dan mutunya hendaklah disesuaikan dengan proses dan kelas kebersihan area kerja. Yang ke-11, pakaian untuk area bersih hendaklah dicuci dan ditangani sedemikian rupa sehingga tidak menyebabkan kontaminan tambahan yang kemudian akan terlepas. Dan yang ke-12 adalah hanya personil yang berwenang yang boleh memasuki area bangunan dan fasilitas dengan akses terbatas. Standar grounding dalam kamar bersih dapat dibedakan menjadi beberapa kelas. Yang pertama,
kelas A, namun dapat pula digunakan pada kelas B. Yang pertama, penutup kepala hendaklah menutup seluruh bagian rambut serta jika relevan, janggut dan kumis juga ditutup. Penutup kepala juga hendaklah diselipkan ke dalam leher baju. Selain itu, penutup muka hendaklah dipakai untuk mencegah percikan. Yang kedua, hendaklah memakai terusan atau model baju pada bagian pergelangan tangannya dapat diikat pada bagian lehernya. Kemudian yang ketiga, hendaklah memakai sarung tangan plastik atau karet steril yang bebas serbuk dan penutup kaki steril atau desinfeksi. Yang keempat, ujung celana hendaknya diselipkan ke dalam penutup kaki dan ujung baju diselipkan ke dalam sarung tangan. Kemudian yang kelima, pakaian pelindung hendaklah tidak melepaskan serat atau bahan partikulat dan mampu menahan partikel yang dilepaskan dari tubuh. Kemudian yang terakhir, setelah pakaian selesai digunakan, hendaklah dicuci dan ditangani sedemikian rupa untuk menghilangkan kontaminan yang menempel. Cara pencucian hendaklah sesuai prosedur yang tertulis. Kemudian, standar grooming pada kelas C. Yang pertama, rambut, janggut, dan kumis hendaklah ditutup jika relevan. Kemudian yang kedua, hendaklah memakai terusan atau model celana baju pada bagian pergelangan dapat diikat pada bagian leher tinggi dan sepatu tertutup atau penutup sepatu sesuai aturan. Kemudian yang terakhir, pakaian kerja tersebut hendaklah tidak melepaskan serat atau bahan partikular. Selanjutnya, standar grooming pada kelas D. Yang pertama, rambut dan janggut hendaklah ditutup jika relevan. Yang kedua, hendaklah memakai pakaian reguler berupa sepatu yang sesuai atau penutup sepatu. Kemudian yang ketiga, perlu adanya tindakan pencegahan yang sesuai untuk menghindari kontaminan dari luar. Demikian video presentasi dari kelompok B6. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.